Di kepala gue cuma ada bayangan di mana ibu gue ngebuka kantong mayat yang isinya gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke teman-teman, kembali lagi bersama gua Rizky Muwajadi di channel MR Muwajadi. Bagi teman-teman yang menonton video ini dan belum like, comment, and subscribe, silahkan subscribe dulu channel ini biar supaya kalian tidak tertinggal notif-notif dari channel ini. Oke teman-teman, sekarang gua bersama abang gua nih. Biasa gua manggil Bang Ceper, dan beliau adalah abang gua waktu gua dulu sekolah. Bedanya Bang Ceper ini mondok ya Bang? Alhamdulillah. Gua enggak, jadi gua sekolah SMK, sekolah menengah keagamaan alias pondok pesantren. Ini Bang Ceper ini abang kelas gua. Gua denger-dengar dari kawan-kawan gua waktu ngopi, Bang Ceper ini punya kisah luar biasa tentang pendakian ya Bang ya? Ya banyak yang bilang sih luar biasa. Nah teman-teman tentunya penasaran toh, kisah apa sih yang pengen dibagikan Bang Ceper? Simak di Kismis. Kisah mistis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama gue Agung Irawan, biasa dipanggil Ceper. Nah, cerita ini berawal ketika gue naik Gunung Merbabu di tahun 2013. Ya, gue punya hobi naik gunung itu semenjak di awal tahun 2012, 1 tahun sebelumnya, gara-gara diajak naik gunung sama temen gue namanya Sikil Fuad. Nah pas di tahun 2013 gue udah punya keberanian untuk naik gunung tanpa Sikil. Ya jadi, dan karena penyebarannya juga udah makin luas gitu, artinya teman-teman gue udah makin luas. Dan ini gue naik gunung sama Damus itu kakak kelas gue, jauh banget sih, gue juga nggak pernah lihat dia sekolah, tapi dia ngakunya kakak kelas gue karena ya pernah sekolah juga di pesantren yang sama gitu. Nah saat itu dia nggak tahu, kayak ngidam banget naik gunung gitu. Katanya sih dia pengen lepas lajang. Jadi katanya itu ada tradisi. Ada tradisi dalam pendaki, katanya kalau mau lepas lajang kita kayak ada punya ambisi naik apa nih gitu. Nah gue itu dia pengen banget naik ke Gunung Merbabu gitu, dan gue diminta nemenin dia untuk naik gunung gitu. Nah udah tuh akhirnya gue naik gunung gitu berdua sama dia. Nah jadi kayaknya sih gitu, pas gue di awal kejadian nyasar itu, di sini nih titik kesadaran gue. Jadi gue udah salah dari awal. Awal itu gue pertama karena kita domisilinya di Bekasi Utara, dan kebetulan gue dapet kereta itu pagi banget tuh di Senen, stasiun Senen. Jadi kan nggak mungkin gitu, kira-kira gue dari sini jam berapa ya? Kemungkinan besar jam 3 pagi seperti itu dari Bekasi. Nah dari situ gue, wah nggak mungkin lah. Akhirnya gue mutusin untuk nginep di rumah si Sitkil di Pulau Gadung supaya ke arah Senennya lebih deket gitu, biar nggak terlalu pagi banget gitu. Ya udah tuh, jadi gue berdua sama Damus naik motor, dianterin sama siapa gue lupa lah itu, kayak teman-teman tongkrongan juga, dianterin ke rumah Sikil. Nah gue nginep di situ. Nah cuma nggak tahu kenapa gue nggak bisa tidur saat itu, nggak bisa tidur. Ya karena nggak tahu lah karena apa. Nah gue nggak bisa tidur terus. Nah gue bilang ke Sikil nih, Kil, kata gue, laptop lu mana gitu. Itu kata dia gitu.
gue minjem apa, gue nggak bisa tidur, gue pengen nonton film gitu, lo ada film nggak? Nah si Sikil rada brengsek. Jadi gue dikasih tahu tuh ada tuh di folder D, nama foldernya namanya di lokal D, nama foldernya film. Nah udah tuh gue ambil laptopnya, gue buka, gue cari-cari, gue klik. Nah sial-sialnya itu semua film-film bokep semua. Film bokep semua ya. Padahal niatnya emang gak gitu. Niatnya tuh gue pengen nyari nonton film biasa aja gitu kan. Kalau film biasa kan rata-rata 1,5 jam, bahkan ada yang 2,5 jam kan. Artinya biar gue gak tidur sampai subuh gitu. Cuma yang namanya cowok geng, ya udah keklik mah, ya tonton lah gitu. Dan sialnya setiap nonton pada durasi cuma 7 menit, tapi makin penasaran. Dan itu banyak banget, gila, banyak parah tuh. Dia si Sikil koleksiannya. Ya udah tuh, gue nonton. Nah si Sikil sama si Damus teman gue udah tidur. Akhirnya gue menikmati malam. Ya udah tuh nonton bokep doang. Nah sampailah jam subuh, mereka bangun negor gue, Per, subuh sholat dulu gitu. Nah cuma jadi gue posisi nonton, gue tiduran. Ini nggak sampai gue keluar mandi gitu, tapi istilahnya mah ngencrit lah gitu, keluar haji lah dalam bahasa fikih, maji gitu, belum sampai ke mandi. Ya kan gue bingung kan ya, gimana gue mau sholat subuh, celana dalam gue kena najis gitu, kamar mandi dia di bawah. Akhirnya gue pura-pura cuci muka doang, kayak biar sangkanya udah sholat gitu. Gue pengen cerita, tadi gue nonton bokep, ngecerita takut diledekin. Akhirnya gue bablas lah itu sholat subuh, gue diem aja sendirian. Akhirnya sampai subuh, terus gue dianterin sama bapaknya si Sikil naik motor ke Pasar Senen. Total berapa orang itu bang? Gue cuma berdua naik. Berdua? Cuma berdua doang gue naik. Jadi itu si Damus itu saking pengen banget naik gunung. Saat itu nggak ada yang, mungkin nggak ada yang mau naik gunung kayak gitu ya teman-teman. Akhirnya gue dipaksa karena ya gue sih terkenal orangnya mau aja diajak, ya oke terus gitu, diajak ayo gitu. Ya udah gue naik berdua akhirnya. Jadi jalan gue naik kereta nggak ada masalah. Nah memang pas gue naik ke Merbabu itu, dari awal gue nyampe base camp itu udah gak enak lah. Sesuatu itu gak enak parah. Artinya gue nyampe ke base camp Merbabu itu sekitar habis isya, nggak tahu jam 8 atau jam 9, gue udah gak ngeliat jam. Pokoknya keadaan itu udah gelap. Gue naik itu, terus nyampe ke base camp. Biasa di base camp kita nongkrong ngopi gitu. Nah karena gue punya cewek, ya gue ngabarin cewek gue. Jadi gue keluar dari base camp, gue keluar, itu gue di base camp Cuntel namanya, gue liat jalur Cuntel. Nah ada di posisi sebelah kanan itu, agak naik sedikit tanahnya, itu ada kayak saung gitu. Nah pikir gue kan enak kan nongkrong di saung sambil teleponan sama cewek gue gitu. Nah lagi asik-asik gue teleponan sama cewek gue, datang satu orang nanyain gue, Mas, jalur campuran nih, dia itu minta maaf kalau bahasa Jawa gitu, dia ngomong pakai bahasa Jawa, minta maaf gitu. Oh iya kenapa, gue gituin. Dia bilang, Bang, Mas bawa apaan ke sini gitu. Nah pikiran pertama gue, gila, gue baru pertama kali naik gunung ke Jawa Tengah. Sebelumnya kan gue cuma Jawa Barat, ke Jawa Tengah. Kok penyambutannya gini banget, gue dipalak. Pikiran gue mau dipalak. Akhirnya handphone yang gue pegang gue suka kantongin tuh, takut dipalak. Nah terus gue jawab kan, ya biasa lah Mas, bawa mie, bawa susu, energen, nugget, ya pokoknya peralatan naik gunung lah kayak umumnya. Nah tapi dia bilang, bukan itu Mas yang saya maksud. Mas bawa apa ke sini? Ya bawa apa saya nggak ngerti. Ya Mas bawa pegangan nggak? Nah kata gue, loh bawa pegangan apa nih Mas? Gitu ya kayak jimat-jimat. Padahal demi Allah gue tuh nggak pernah megang-megang kayak gitu, nggak punya gitu. Walaupun memang almarhum bokap gue terkenal orang yang punya gitulah, namanya orang dulu katanya kan ada yang punya. Dan sempat memang almarhum bokap tuh sempat ngasih amalan. Gue disuruh, itu bokap pernah nyuruh gue puasa kunyit 3 hari. Jadi buka dan sahur hanya makan kunyit. Dan suruh ngapalin doa nubuat, nih sengaja gue buka gitu. Tuh. Tapi gue gak ngelaksanain. Karena gue tuh orang yang sangat nggak mikir yang kayak gitu-gitulah buat apaan gitu. Gak laksanain. Nah si orang itu bilang punya jimat nggak? Gue bilang nggak punya gitu. Kali Mas punya cincin. Gue tunjukin tangan gue tuh, gue bilang nggak ada cincin. Gue kayak gitu. Emang gue nggak pernah hobi pakai cincin.
Nah gitu. Kalau kalung mas, nah kebetulan gue pakai kalung. Dan kalung itu lucunya apa? Itu kalung Papandayan. Jadi gue pernah naik gunung Papandayan tuh beli kalung aksesoris dan itu 7 orang. Jadi gue naik gunung ke Papandayan 7 orang apa 5 orang ya? Lupa gue tuh 7 atau 5 orang dan semuanya beli gitu. Jadi bukan kalung sakti atau apa dan orang ada tulisannya Papandayan. Aksesoris itu ada tulisannya Papandayan kok gitu. Ya udah tuh. Dia bilang, "Iya saya pakai kalung." Coba minta lihat, akhirnya gue buka, gue kasih lihat, "Mas kalau aksesoris Papandayan gitu." Ya udah tuh akhirnya dibalikin lagi. Dia nanya, "Emang asalnya dari mana?" Terus gue bilang, "Saya dari Bekasi." "Asli Bekasi mas?" "Enggak," gue bilang gitu. Ya terus asli saya seorang Jawa aslinya, Jawanya. Nah kalau dari Merbabu itu kelihatan Gunung Slamet. Akhirnya gue tunjuk ke arah Gunung Slamet karena sore itu tuh gue ngeliat Gunung Slamet gitu arahnya sana. Gue bilang gitu walaupun keadaannya malam gitu. "Oh asli Slamet mas." Nah tiba-tiba orang itu cium tangan sama gue. Gak ngerti itu gue. Ya pengakuan dia sih katanya gue lebih tua padahal secara fisik gila gue baru lulus SMA 1 tahun ya saat itu. Dan dia tuh umurannya mungkin 30 kali. Tapi dia bilang lebih tua. Nah tapi dia bilang katanya yang dimaksud lebih tua itu Gunung Merbabu dengan Gunung Slamet itu kalah tua. Tuaan Gunung Slamet dan kebetulan gue orang Gunung Slamet. Bukan orang kaki gunung Lebak Siu gitu. Nah udah tuh cium tangan gue. Habis itu yaudah dan dicabut. Nah habis itu cabut gue lanjutin lagi teleponan sama cewek gue kan. Gue lanjutin teleponan sama cewek gue. Udah tuh gue bilang, "Maaf ini." Gue manggil cewek gue, "Ini dek, ini maaf gitu dek, tadi ada orang gitu, ada orang nanya-nanya gitu." "Oh iya, yaudah ya gue mau istirahat gitu." Terus kata dia, "Yaudah istirahat." Gue bilang kayak gitu, "Hati-hati nanti besok naik gunungnya gitu." "Ya besok berangkat pagi." Gue matiin. Pas gue berdiri dari saung, ternyata itu saung dikelilingin sama kuburan. Udah panik lah gue, cabut lah gue tuh turun ke bawah, langsung gue ke base camp. Nah sampai base camp, di kaki gue ada yang nyeri banyak. Teguh kok nyeri-nyeri kan gue pikir pendek tuh. Nyeri, ternyata banyak pacet. Nah pacet itu sejenis lintah. Nah kaki gue udah penuh tuh pacet di sini. Lebih dari 5 itu. Akhirnya gue copot-copotin. Ya udah lagi-lagi gue tuh cuma kayak gitu, cuma sekeras. Ya udahlah gitu. Udah. Akhirnya gue ya udah ngopi biasa, habis itu tidur deh. Besok pagi ya udah tuh tidur malamnya kan tidur, terus besok pagi bangun. Nah pas sudah di itu gue naik nggak cuma berdua. Jadi berangkat dari Bekasi sih gue sama Damus, cuma di situ kenal banyak orang tuh. Itu ada Danny Wolskin, Bob, satu lagi Wisnu. Nah si Wisnu ini sekarang dia waktu pertama kali gue ketemu dia orang yang pertama naik gunung. Sekarang udah sampai ke luar negeri naik gunungnya. Nah si Wisnu sama anak Gundar. Nah anak Gundar ada 8 orang, gue gak kenal lah siapa aja, lupa gue tuh. Nah akhirnya gue naik berangkat tuh bareng-bareng. Saya berangkat bareng-bareng. Nah gue udah mulai tertarik tuh dari peta yang dikasih, terus sama belakang itu persyaratan naik gunung. Pantangan-pantangan di Merbabu tuh gak boleh ngapa-ngapain. Dan itu unik, nggak sama kayak gunung-gunung yang lain. Ada satu yang gue garis bawahi, gak boleh pakai baju warna merah. Dan sialnya betul, gue tuh baru beli baju Nat Geographic warna merah. Yang niatnya biar sampai puncak gue pengen pakai foto-foto ya biar ganteng lah gitu. Nah, berarti gue, sial betul itu gue. Ayo, tapi karena itu udah larangan, awal berangkat gue nggak pakai baju itu. Tapi tetap perlu bawa. Tetap gue bawa di tas, tetap gue bawa. Nah gue berangkat, akhirnya perjalanan sih alhamdulillah pos 1, pos 2, pos 3, pos 4 baru gue nge-camp. Kalau bicara trek ya pasti teman-teman juga pada tahu lah, tinggal rasain sendiri. Trek jalur Cuntel ya cukup aman gitu. Tapi pegel gitu. Nah berhenti nge-camp di Watu Tulis. Dan ini sumpah gue baru pertama kali naik gunung di Pulau Jawa Tengah. Dan itu langsung dikasih seluruh keindahan yang katanya namanya naik gunung. Jadi gue dari yang namanya sunset, jadi gue nyampe itu sore di Watu Tulis. Itu gue dapet sunset, itu cakep ya minta ampun. Jadi langitnya lembayung-lembayung, keunguan. Nah malamnya itu kita pada tiduran di atas Watu Tulis gede-gede, jadi bisa tiduran. Itu bintang kayak atap rumah, enak banget. Dan gue rasanya seneng parah. Nah dari situ
Nah dari situ kita jam 2 atau jam 3 pagi itu kita lanjut ke puncak. Nama puncaknya itu Kenteng Songo. Nah tapi sebelum itu sore pas gue baru nyampe kan kita pada foto-foto gitu ya. Terus ada satu batu yang memang gue tuh penasaran betul. Jadi gue tuh lewat situ nggak sih tadi gitu loh. Batunya unik banget. Jadi bentuknya segitiga, terus di atasnya ada batu lagi. Dan itu akhirnya gue ambil peta, gue lihat itu namanya Watu Gubuk. Nah ternyata gue nggak lewatin situ. Nah soal gue penasaran kan ya, gue dari atas terus gue liatin jalur-jalur gue gitu. Itu batu kok cakep banget gitu, unik banget. Tapi kok gue tadi pas naik nggak lihat gitu. Perasaan pas gue naik itu gue juga ngelewatin batu-batuan. Ini posisinya udah di puncak atau? Enggak, pos 4. Pos 4. Tempat gue ngecamp. Jadi kalau naik Berbau itu kayaknya sih selama gue pendakian nggak pernah ada deh yang ngecamp di puncak. Kata lewat Cuntel, Tekelan, satu lagi apalah Centina apa gue lupa itu pasti di pos 4 rata-rata. Tapi kalau lewat Selo itu di savana. Jadi nggak ada yang di puncak. Ibaratnya mah pundak lah itulah, pundak gunung gitu. Nah gue ngecamp. Nah sore-sore itu gue lihat tuh ke bawah ada batu unik yang gue bilang Watu Gubuk itu. Gak tau kenapa hati gue tertarik banget sama batu itu. Gak tau kenapa, karena bentuknya yang unik sih yang pasti. Gue lihat peta, ternyata gue nggak lewat situ. Cuntel tuh nggak lewatin itu. Itu berada di jalur Tekelan. Nah ya udah cuma sebatas itu. Ya udah jam 2 atau jam 3 pagi mulai tuh naik ke puncak Kenteng Songo. Gak ada masalah, asik aja naik gitu. Wah gitu seru dan naiknya mah. Jalur-jalurnya nggak ada masalah apa-apa. Sampailah di puncak. Ya udah kita happy banget ya. Wah gitu. Nah teman era sampai kita udah selesai foto-foto, ngibarin bendera, terus nulis-nulis, gitulah buat orang siapa lah yang kita sayang atau ada orang yang ini kita terus udah asik parah tuh. Nah dari situ yang barengan gua itu tuh, yang barengan dari base camp si Bob, Wisnu sama Dani itu pisah karena dia mau ke rumah mbahnya yang di arah Boyolali. Jadi dia lewat turun ke arah Selo. Nah sedangkan gue balik lagi ke arah Cuntel. Jadi turun lagi. Nah kembali lagi ke pos 4 itu. Itu posisi gue inget betul. Itu kita packing, selesai packing semua udah masuk ke carrier itu jam 10:30. Karena kita ayo pulang balik Pagi tuh. Iya gitu. Jadi kan kalau nyampe puncak kan itu posisinya pagi. Jadi jam 2 itu nyampe pagi, terus kita turun lagi nyampe jam di pos 4 itu jam 10 atau 10:30. Tapi gue ingat betul jam 11 ada kata jam 11 ya itu. Tuh. Kita udah siap pakai carrier. Nah, ini kebiasaan buruk gue yang yang seharusnya nggak dicontoh. Itu. Dulu tuh gue sebelum dulu di Jawa Barat naik gunung itu kalau turun tuh suka banget lari. Nah jadi pas abis itu janjian sama Damus, Mus duluan ya, siap kata dia gitu. Nah gue lari tuh, nah di belakang Watu Tulis itu ada batu gede banget gepeng. Nah posisi si Damus di kiri, posisi gue ada di kanan. Itu gue kocaknya gue sempet dadah sama Damus, Mus gue duluan ya, siap. Masih kelihatan nih pundak-pundaknya ketutupan batu gitu. Nah pas gue lari itu ternyata gue salah jalur. Gue ke arah kanan yang seharusnya ke kiri. Jadi batu itu mecah. Jadi gue selama gue pengalaman di Jawa Barat kan, entah itu di Gede, di Cikura ataupun dimanapun, rata-rata jalur itu lama-lama ketemu. Nah ini enggak, ternyata begini. Jadi gue nya ke sono, si Damusnya ke sono. Dan kocak ya, gue menyadari gue nyasar itu gue ada di Watu Tulis, di Watu Gubuk. Yang gue bilang batu unik batu yang sore-sore sebelumnya itu. Itu gue bilang, ini batu yang kemarin gue tunjuk-tunjuk nih. Yang gue bilang unik, yang kemarin gue lewat sini enggak. Ini Watu Gubuk nih gue tahu. Nah di Watu Gubuk itu batu gede, ada celahan bolong gitu. Nah gue masuk ke dalam itu. Dan ini gue baru tahu setelah gue turun ke bawah. Ternyata Watu Gubuk itu mitosnya itu adalah sarang jin. Nah gue tahu dari ranger Merbabu itu sarang jin. Dan katanya itu nggak ada yang bisa masuk. Katanya ada orang yang bisa masuk itu adalah orang yang direstui sama istana jin itu. Ya ini mah gue cerita dari dia ya, entah benernya ya gue wallahu alam ya. Tapi gue nyampein sesuai apa yang gue dengar aja.
Nah gue kebetulan masuk dan gue sempat ngaso dan itu ngaso gue karena gue udah sadar gue nyasar. Dan gue abis ngaso gue minum ngerokok terus gue keluar lagi. Gue ada 2 pilihan, gue mau naik lagi ke atas ke Watu Tulis atau gue mau lanjutin terus ke bawah. Nah saat itu jiwa gue masih semangat betul, masih emosional. Nah gue lihat ke atas itu jalurnya tuh nauzubillah min dzalik suruh naik lagi gitu. Aduh kagak dah. Nah gue belajar ya karena gue naik gunung gue mempelajari sesuatu teori pendakian lah gitu. Nah gue lihat posisi ada di sebelah kiri ego itu ada rerumputan yang warnanya lebih kuning, yang lainnya kan hijau dia kuning. Nah itu kan artinya itu jalur gitu yang pernah diinjek-injek rumput itu. Akhirnya gue mikir gue turun aja ke bawah daripada gue naik lagi. Kita juga ketemu kok sama pos ini loh gitu loh, pos 1 atau pos 2 gitu ketemu ataupun parah-parahnya gue berhasil turun ke bawah itu pasti gue beda daerah. Gitu biarinlah misalkan dicontohkan Semarang apa gue turun nanti ada di Semarang di sebelah mananya ya bodo amat, yang penting gue nyampe ke kota. Pikiran gue saat itu gue nekat nerobos sekitar gue jalan sekitar 20 atau 30 langkah itu gue jatuh gubrak ke bawah. Gue bangun itu tuh rumputnya udah lebih dari di atas kepala gue. Dan itu jatuhnya terpleset atau? Gue kepleset. Jadi pas gue jalan gue injek ternyata nyeblos gitu. Gubruk jatuhlah gue. Makin males lagi kan naik. Tapi sadar nyasar. Tapi karena posisi itu masih terang, masih ngeliat matahari, nah gue pakai teori selanjutnya. Gue harus mengikuti arah matahari, condongnya kemana. Kalau terbenam kan otomatis dia lebih ke barat ya. Nah, jadi gue ngikutin satu mata angin aja gitu. Gue udah sadar nyasar. Gue ikutin terus jalan matahari itu posisi di mana. Sambil sesekali gue teriak, Damus, kagak ada orang. Damus, nggak ada orang. Dan selama perjalanan gue gak ketemu orang. Dan sialnya itu Tekelan kalau nggak salah tahun 2013 itu jalur masih ditutup, sedang ditutup, nggak ada pendaki, gitu. Dan itu rumputnya tinggi parah. Nah tuh gue terus ikutin jalan, gue cuma denger itu orang-orang yang nyampe di puncak. Karena kalau teori suara kan ke bawah itu kita dengar, tapi kalau kita teriak ke atas nggak bakal dengar, gitu. Teorinya kayak gitu kalau suara. Itu gue cuma denger orang. Ye, hore, gua panggil temennya gitu pada assalamualaikum, nyampe nih. Gue cuma denger itu, tapi gue teriak, woi, kagak ada yang denger gue gitu. Wah, pas parah deh itu gue. Gue ikutin arah matahari, sampailah ke titik gue nggak bisa nemu teori membaca arah, karena posisinya itu udah gelap, entah maghrib atau apa, karena gue nggak bawa jam, handphone mati. Dan lebih sialnya lagi, gue cuma bawa air minum Nutrisari yang segini. Jadi air aqua botol yang sedang itu gue campur Nutrisari dan tinggal segini. Jadi itu gue udah aus parah, udah nggak bisa mau minum. Namanya minuman gula ya, lebih lengket, lebih parah dah. Dan nggak beres dah itu gue jalan terus. Nah dari situlah gue mutusin untuk balik lagi ke Watu Tulis. Karena di Watu Tulis itu ada menara, kayak menara tower gitu. Nah akhirnya bagaimana gue bisa ngeliat si tower itu. Gue lihat-lihat itu udah nggak kelihatan, udah kalingan pohon semua. Nah akhirnya gue nyari pohon yang paling tinggi. Naiklah gue ke pohon itu. Gue naik baru 2 meter atau sekitar 3 meter, yang gue injak patah. Jatuh kuprak, ini gue bergaret, muka gue udah kena ranting-ranting pohon, udah pada garet-garet semua. Di sini gue robek paha gue. Oh udah, dari situ gue nemu titik frustasi. Gue udah nangis. Di kepala gue itu, gue merinding anjing nih. Di kepala gue cuma ada bayangan di mana ibu gue ngebuka kantong mayat yang isinya gue. Di kepala gue cuma itu. Dan itu gue udah nangis. Gue udah gak bisa apa-apa dan gue udah pasrah. Gue cuma bawa tenda, logistik semua ada di tasnya Damus. Gue cuma megang air Nutrisari sama rokok.
Kata gue bagaimana mau buka tenda di sini? Gue nggak punya apa-apa. Ketakutan dan macam-macam. Dan ya itu gue belum takut sama setan. Artinya gue belum punya pikiran takut setan ya. Gue cuma takut binatang-binatang. Gitu. Karena gue walaupun suka naik gunung, gue paling takut sama ular. Geli gitu. Akhirnya di situ memori gue udah gak jelas. Gue baca sebisa gue dari ayat kursi, Yasin bolak-balik. Wah gak, udahlah, gue udah istighfar, udah apa segala macam. Karena di kepala, di kuping gue ini cuma bunyi seleretan dong tuh, srek srek srek. Dan dari mata gue merem itu, yaitu dibuka, mak gue yang buka, muka gue udah biru, ada gitulah. Itu yang paling gue takutin. Karena ibu gue udah ngasih kepercayaan gue naik gunung kan, itu mak gue. Itu yang gue takutin. Di sela-sela itu, gue ngelihat burung. Warnanya hitam agak keunguan. Dan demi Allah wa Rasulullah, gue nggak tahu kenapa gue punya ketertarikan sama burung itu. Jadi pas gue udah duduk kayak gitu sambil nangis, sebelum gue lihat burung ini nih, sebelum lihat burung itu, selain gue mati, dibuka mama gue, kuping seleretan sama adegan bokep yang gue tonton di rumah Sitkil. Nah ini yang gue bilang akhirnya gue prediksi gue nyasar gara-gara nonton bokep sebelum naik gunung. Nah itu cuma 3 bayangan itu. Nah di sela-sela itu mata gue tuh gak tahu, pas gue bangun gini ngedangak, gue ngeliat burung. Dan ajaibnya gue tertarik betul sama burung itu. Gue langsung bangkit ngejar burung itu. Keinginan gue tuh pengen nangkep burung itu. Tapi burung itu loncat-loncat jaraknya nggak lebih dari 2 meter, 3 meter, 4 meter. Jadi mata gue masih bisa ngelihat walaupun itu malam-malam. Burung loncat, gue ikutin, burung loncat, gue ikutin. Sampai keril yang gue bawa itu gue tinggal di tempat gue jatuh dari pohon itu. Gue loncat-loncat. Nah, pas loncatkan ke berapa gue lupa, gue inget ada keril. Gue udah niat mau ninggalin karena badan gue udah nggak kuat parah. Udah aus, udah capek parah. Cuma itu keril gue boleh minjem sama adik kelas gue. Yang gue hitung harganya itu keril tenda lebih dari 1 juta. Gue akhirnya mikir kalau gue pun selamat sampai Bekasi, pulang-pulang gue punya utang 1 juta lebih. Nah gue bingung kan, akhirnya gue paksa keril itu gue seret, nggak gue pegang, seseret semampu gue. Loncatan ke berapa itu gue nyasar, gue sadar betul. Artinya gue berangkat dari pos 4 jam 11-an atau setengah 11, sampai situ yang mungkin jam 12 atau jam 1 gitu ya, sampai yang tempat gue waktu gubuk itu nyasar. Dan gue udah keliling-keliling sampai maghrib. Ajaib ya, gue dituntut sama burung gak lebih dari setengah jam. Itu gue udah nyampe di Watu Gubuk. Padahal gue udah lepas dari Watu Gubuk yang gue lihat sebelah kiri, terus gue keliling udah sampai maghrib lebih. Tapi gue dianterin sama burung itu gak lebih dari setengah jam. Toto gue sadar gue ada di Watu Gubuk. Gue langsung nengok kanan, gue ngeliat tower pos 4. Langsung gue udah gak mikirin burung itu, gue langsung lari ke pos 4. Di pos 4 gue langsung nyari tenda orang ngecamp. Gue nemu 1 orang. Itu orang Jakarta Timur, lupa gue nama daerahnya apa. Dan sampai situ gue buka tenda dia, gue ketakut aja, gue gini-giniin gue, bang. Dia nggak buka, gue cuma bilang air, karena gue udah aus parah, udah dehidrasi. Akhirnya gue dikasih, dia bilang bang lu kenapa bang? Air, dikasih air gue 1 liter gini, gue minum. Dan kata dia, gue sempet pingsan pas lagi minum. Padahal mungkin gue nggak pingsan kali, kecapean nyender gitu. Terus gue diginiin lah gitu. Terus gue bangun. Setelah itu gue cuma nyebut 2 kata, peta damus. Bang lu kenapa? Peta. Gue minta peta sama dia. Akhirnya gue kasih peta. Bang lu kenapa? Lu dari mana bang? Gue udah ngaco. Gue bilang ke Tank Songo. Lu dari puncak? Enggak. Gue turun. Peta. Damus. Bang lu nginep aja dulu, besok turun bareng kita. Enggak, gue pengen nyusul Damus karena gue naik kan cuma berdua. Gue hilang ya berarti dia sendirian kan gitu. Gue mikirin teman gue deh si Damus. Ulang peta. Akhirnya gue dikasih peta sama dia, langsung ngambil carry lagi. Air dia lupa gue balikin. Sorry men,
lupa gue orang Jakarta Timur itu. Akhirnya gue bawa, gue lari. Sepanjang jalan gue itu orang yang naik itu pada bilang, "Bang, lu yang dari Bekasi ya, Agung ya?" "Iya." "Bang, lu dicariin orang, Bang." Gue udah nggak peduli, gue langsung robos aja. Dan itu jam berapa, Bang? Itu udah malam banget, gue udah nggak tahu jam berapa itu. Ya gue ketemu burung aja itu udah malam. Ya mungkin ketemu burung jam 7, jam 8. Nah gue naik lagi ya mungkin 1 jam 2 jam lah. Udah nggak tahu gue jam berapa, karena gue nggak punya ini jam saat itu, nggak bawa jam, handphone gue mati. Udah naik, ada sekitar 3 kelompok negor gue tuh, "Bang, lu dari Bekasi ya, Agung ya?" "Ya, lu tungguin Bang temen lu." "Bang, lu yang hilang ya?" Wah, gue udah nggak peduli, gue turun ke bawah. Setengah dari pos 4 itu gue ngeliat kayak ada damus. Jadi pos 3 itu kayak lapangan. Gue ngeliat, perasaan gue kayak ada damus. Gue gak ngerti. Pas gue pulang Bekasi gue sadar pada itu gelap. Kok gue bisa ngeliat damus? Gue udah gak ngerti dah. Gitu. Gue teriak, "Damus, damus." Tahu gak lu dia coba ngapain? Nih. Cuma ngelambain tangan. Gue teriak, "Siapa?" Enggak gitu. Gue lari lagi sampai pos 3 nggak ada orang. Wah itu dari situ gue udah banting keril, udah frustasi, udah nangis lagi gue, udah nangis, udah tuh, udah nggak jelas lah gue udah banting keril, udah sempet mau diriin tenda. Coba nggak tahu ini yang gue pesan gue buat pada pendaki, jaga semangat lu sekecil apapun. Saat itu pas gue udah banting frustasi, bengong sedikit, ngerokok, toto semangat lagi. Gue harus turun ke bawah. Sebelum nyampe pos 2, itu gue diadang sama yang namanya babon. Monyet gedenya minta ampun. Dari situ gue cuma ngomong sama si monyet itu apa, sama si babon itu, gue habis nyasar. Di depan sana ada temen gue. Kalau lu gak ngizinin gue ke bawah, ya udah, gue naik lagi ke atas. Gue ngecamp di pos 3. Tapi kalau lu ngizinin, lu minggir dah. Gue hitung sampai 3 ya. 1, 2. Belum sampai ketiga si monyet itu pergi, si babon itu. Karena gue lari lagi ke bawah. Sebelum sampai pos 2 gue udah kehabisan tenaga. Gue berhenti, gue buka sepatu gue, kuku gue tinggal 2. Jari tengah sama jari telunjuk sisanya habis. Karena kelamaan pakai sepatu, udah habis semua. Udah gitu lu lari gitu ya? Gue lari posisinya. Udah gitu pas gue lagi prestasinya, tau ada suara apa? "Dego, dari mana aja lu?" Damus nyampe. Gue peluk itu damus. Gue peluk damus. Udah gue peluk, gue "Bang, maafin gue Bang, gue nyusahin lu Bang, maafin gue Bang, maafin gue." Gue udah kayak gitu dong. Udah per tenang. Yang penting kita turun ke bawah. "Bang, maafin gue Bang," gitu. "Sini carry lu." Gue bilang, "Enggak Bang, carry gue yang bawa aja, gue yang tanggung jawab." Gue gituin dia. Tuh. Gue minta tolong bawain sepatu gue aja, gue udah gak kuat pakai sepatu. Akhirnya dia nendengin sepatu gue. Pas jalan berdua sama damus, gue udah frustasi parah. Gue pegangin terus tangannya damus gini nih, takut hilang lagi. Gue udah nyasar. Pas jalan baru ketemu damus, nggak lebih dari 10 menit. Di sebelah kanan kita itu terdengar suara bebek, wek wek wek. Damus neletuk, "Apaan tuh Per?" Gue jawab, "Bebek." Damus neletuk lagi, "Mana ada bebek dalam hutan?" Gue bilang, "Bang, jangan nengok Bang. Bang, jangan nengok Bang." Cuma gak tahu kenapa penasaran terus kan dia. Gue nengok, hitam bayangan lebih dari pohon gedenya minta ampun. Gedenya minta ampun. Terus gue lari ke bawah, pegangan sama damus. Gue lari berdua tuh sama damus. Gue lari, tek. Pas lari di belakang denger suara sepatu, kuprak. Hati gue seneng banget berdua sama damus. Alhamdulillah ada temen juga akhirnya gitu loh. Temen juga akhirnya gue. Pas gue nengok ke belakang, gak ada orang, tapi gue berdua kayak ditonjok sama orang. Kubrak, jatuh berdua-dua gue. Kubrak kayak ditubruk gitu. Drak. Dari situ gue udah frustasi. Demi Allah, saksinya damus. Gue apa bilang, "Anjing lu merbabu. Gue datang ke sini baik-baik, gue udah capek nih." Gue bilang kayak gitu ya. "Kalau lo emang gue gak ikhlas gue dari sini, gue gak bakal datang lagi."
Yang penting cepet keluarin gue di sekarang. Gue udah gak sanggup di Merbabu. Gue udah bilang, gue udah frustasi parah tuh. Udah, terus Damus yang namanya itu, sabar per. Kita dikit lagi nyampe pos 2. Nyampe di pos 2 gak pakai berhenti. Cuma baca doang. Pos 2 turun lagi. Sebelum nyampe ke pos 1 jalanan. Jadi kayak orang pakai jas hujan tau gak lu. Keadaan di posisi emang gerimis. Hujan. Jalan tuh cuma setapak. Ngebelakangin kita. Jadi pas gua ketemu Damus tuh gua udah megang senter. Damus megang senter. Gede banget. Dari itu gua cuma, ya Allah. Udah apa? Gua mau pulang. Gitu, gua mau pulang. Udah mikir. Gua udah mohon deh tuh. Toto hilang aja gitu. Terus gue pulang, nyampe lah gue di pos 1 itu udah kelihatan kota-kota, udah kelihatan dah gitu. Udah seneng banget, alhamdulillah sampai itu aman. Sebelum sampai pos 1 itu udah sebelum nyampe pos 1, setelah pos 1 terus turun ke bawah udah di rumah warga. Wah ini makasih banget Mus. Gue itu Mus gue pengen makan mie, gue bilang gitu. Ya udah per mesen mie lu gitu ya. Gue mesen mie, baru orang pada naik trail, ngomong. Terus kita nengok kan, ada apa nih rame-rame. Pas gue nengok yang naik trail itu berhenti. Bang, mas, sampean Agung dari Bekasi. Iya mas aku Agung. Mas ditungguin sama ketua ranger. Lupa gue namain, lupa banget ya Allah. Padahal dia minta gelang gue tuh. Gue bilang gitu. Sampai wis hilang mas, wis didaftar hilang. Jadi tuh pas gue misah, Damus itu masih bareng sama anak Gundar. Terus dia bilang sama anak Gundar, kalau sampai maghrib gue belum turun, gue di sini dulu di pos pertengahan pos 2 tuh menuju pos 3, gue di sini dulu nungguin si Ceper. Kalau sampai maghrib gue belum pulang ke bawah, fix si Ceper hilang, laporin. Ini dia nih, sial ya. Pas dilaporin sama anak Gundar itu maghrib si mas siapa lah yang kata itu ketua ranger apa sesepuh ranger gitu gue lupa. Pas dia ngelihat KTP gue, jawaban dia apa? Gak berani Merbabu. Balik lagi dia. Jadi gak dicari gue. Sampai tengah malam gue turun ke bawah itu baru dia panik. Ternyata gue gak pulang-pulang. Baru terus nyampe posisi gue udah di bawah lagi makan mie sama Damus. Mas era tuh gue bilang, mas ditungguin. Pas gue ke bawah, nah si orang itu bilang kayak gitu, Mas Agung, teman sampean ini wis pelapor. Yang anak Gundar itu yang kenal naik gunung itu pas lagi naik, dia bilang gitu, udah ngelapor dari maghrib. Cuma pas saya ngeliat KTP mas, saya yakin mas bisa balik. Karena gue cerita lah nyasar di mana. Dulu waktu gubuk belok kiri, pokoknya itu ada jalan, terus saya terusin gitu ya. Dan katanya baru beberapa hari 7 orang itu ditemukan sudah tidak bernyawa, tidak ada cairannya. Jadi tinggal tulang sama kulit doang. Nah itu. Dan katanya nih, gue juga nggak tahu benar atau enggak, gue adalah orang yang satu-satunya ketika tersesat bisa balik lagi di Merbabu tanpa ada bantuan dari tim SAR maupun ranger. Terpaksa padahal katanya ya, gue juga nggak tahu, si mas itu ngomong kayak gitu sama gue, dia bilang kayak gitu. Sampai dari situ gue diajak ke Gunung Andong, dibonusin lah gitu. Gitu. Sampai ditampilin tarian kuda lumping sama si warga-warga situ, karena kayaknya itu mau bulan puasa ada, kayaknya mau bulan puasa gue naik gunung itu, karena tradisi di daerah Cuntel itu sebelum bulan puasa ada pagelaran rakyat yang mementaskan kuda lumping. Nah mereka itu lagi latihan, dan di situ gue sudah merasakan puas naik gunung. Karena apa? Naik gunung gue bukan ngeremehin gunung ya, naik gunung udah ada jalurnya. Jadi sama aja kita kayak jalan biasa.
orang bilang naik gunung itu apa? Olahraga jalan panjang, gue tuh gitu. Bukan apa-apa karena udah ada jalur. Jadi kita nggak perlu lagi bawa kompas, apa segala macam enggak. Nah tapi saat itu gue ngeremehin, tapi ya hasilnya kayak gue di Merbabu. Kuku gue hilang semua, tinggal 2. Paha gue robek, muka gue kena ranting-ranting. Ini gue robek, masih ada bekasnya. Ini gue robek. Dan Gunung Merbabu ini, gue 2 kali naik Gunung Merbabu dan memang kedua kalinya itu sangat mengesankan. Yang pertama guanya yang hampir mati, yang kedua kalinya temen gue yang mati. Dan itu bener-bener lu nyaksiin atau gimana, Pak? Jadi setelah kejadiannya itu gue nginep 2 hari di Merbabu, pertama di pos 4 karena lewat Cuntel lagi, tapi gue pulangnya lewat Selo. Turun di Bukit Savana. Di Savana 2 kalau nggak salah. Maghrib kita mau diriin tenda, si Kentung tangannya udah kayak orang stroke, nggak bisa megang frame tenda itu. Akhirnya gue suruh masuk ke dalam ke tenda. Nah akhirnya gue bikin tenda sendirian. Pas gue masuk lagi, si Kentung udah ngucapin permintaan maaf. Katanya, Per, maafin gue ya, gue cuma nyusahin lu. Kalau gue nanti lewat, tolong bawa gue ke Bekasi ya, jangan ditinggal. Kata dia kayak gitu. Gue bilang apaan sih lu ngomong macam-macam gitu ya. Nah tapi omongan itu tuh kayak sebetulnya kayak lewat aja tuh. Paginya sehat lagi. Pagi sehat terus kita turun, terus pulang ke Bekasi. Kita mencar di terminal, gue ke rumah gue, dia ke rumahnya. Sorenya gue bangun tidur, dengar kabar dia masuk rumah sakit. Penyedotan cairan di paru-paru sampai 1 botol setengah aqua besar itu, dan 3 hari dirawat, 3-4 hari gitu dirawat. Dari berat badan 75 kilo hampir ke 80 sampai kurus banget, sisanya tinggal 35 kilo, dan setelah itu dia meninggal. Ya jadi kejadiannya kayak Merbabu tuh gokil parah gitu. 2 kali gue naik Merbabu, 2 kesan yang nggak bisa dilupain. Ya itulah pengalaman gue ketika di Merbabu. Oke teman-teman, itu adalah kisah mistis dari Bang Ceper. Dari kisah Bang Ceper ini gue ngambil apa sih namanya ya, mungkin sedikit pegangan atau hikmah nih ya. Dari cerita-cerita itu, yang pertama mungkin ketika lu berangkat, lu udah melakukan kesalahan di situ ya. Iya. Menonton hal-hal yang tidak dianjurkan. Yang kedua, mungkin ada ucapan atau perilaku yang kita sebagai pendaki emang dilarang melakukan itu gitu. Karena emang sama-sama kita ketahui ketika kita mendaki emang sangat apa ya, dijaga tuh, harus kita jaga ucapan kita, perilaku kita. Itu adalah hukum yang tidak tertulis gitu kan di alam. Itu mungkin dari gua, dan terakhir mungkin dari Bang Ceper ada pesan-pesan buat teman-teman semuanya. Ya buat yang hobi mendaki gunung, ada 2 kalimat yang harus lu pegang ketika lu berada dalam ketakutan. Ketika lu menentukan keberanian lu, itu adalah sesuatu yang dihasilkan oleh ide. Tapi kecerobohan sesuatu yang dihasilkan saat lu emosi. Oke, cukup itu aja lah. Siap. Terima kasih Bang Ceper udah mampir-mampir di Sama-sama. channel kita MR Muajadi. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dulu channel ini. Dan dari kita itu aja. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.